Ternyata 90% serangan jantung itu bisa dicegah. Ini ada 9 biangnya. Banyak orang berpikir serangan jantung itu seperti petir ya, tiba-tiba, tidak terduga, dan ya udah nasib. Padahal dunia kedokteran itu sejak lama berusaha membongkar mitos itu. Kalau serangan jantung itu memang benar-benar acak, para peneliti pasti udah menyerah dari dulu. Tapi kenyataannya, ada penelitian raksasa yang justru menunjukkan sebaliknya. Sebagian besar serangan jantung itu punya pola yang jelas, bisa dipetakan, dan ini bagian yang menarik, bisa dicegah. Penelitian itu bernama Studi Interheart. Ini diterbitkan di jurnal The Lancet tahun 2004, dipimpin oleh Profesor Salim Yusuf. Skalanya itu bukan main-main ya, hampir 30.000 orang dari 52 negara di 5 benua. Ada 15.152 pasien yang baru aja mengalami serangan jantung. Lalu dibandingkan dengan 14.820 orang tanpa serangan jantung sebagai kontrol. Nah, ini bukan penelitian warga satu RT, tapi benar-benar lintas budaya, lintas ras, lintas gaya hidup. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, itu mah cuma berlaku di negara barat. Data ini dengan tegas bilang tidak. Yang diteliti itu bukan hal-hal aneh atau eksperimental, tapi faktor resiko yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Merokok, tekanan darah tinggi, diabetes, obesitas sentral alias lemak di perut, pola makan, aktivitas fisik, konsumsi alkohol, stres psikososial, dan rasio lipid darah tertentu seperti ApoB dan ApoA. Hasilnya itu cukup bikin kaget. 9 faktor ini menjelaskan sekitar 90% resiko serangan jantung pada pria dan 94% pada wanita. Artinya, dari 10 serangan jantung, 9 diantaranya itu berkaitan dengan faktor-faktor ini. Ini bukan angka kecil, ini tuh seperti menemukan bahwa kebocoran kapal ternyata bukan karena badai misterius, tapi karena ada 9 lubang besar yang terlihat dengan jelas. Yang menarik, faktor-faktor ini bersifat modifiable, bisa dirubah, bukan genetik dari langit yang tidak bisa disentuh. Misalnya, merokok. Dalam studi ini, perokok aktif itu punya risiko serangan jantung beberapa kali lipat lebih tinggi. Obesitas perut itu juga punya peranan besar, bahkan lebih kuat dibandingkan sekedar berat badan total. Jadi, orang dengan berat badan tidak terlalu gemuk, tapi lingkar perutnya itu besar, tetap masuk zona bahaya. Nah, ini sering bikin orang tersenyum kecut sambil bilang, ternyata perut buncit saya ada artinya. Pola makan itu juga punya peranan penting. Konsumsi buah dan sayur yang rendah itu punya asosiasi dengan meningkatnya risiko. Sementara aktivitas fisik yang cukup itu memiliki sifat protektif. Ini bukan berarti Anda harus lari maraton tiap hari. Dalam konteks Interheart, aktivitas fisik yang rutin saja itu sudah memberikan efek perlindungan yang signifikan. Bahkan, faktor psikososial seperti stres kronis, depresi, dan rasa tidak bahagia itu juga ikut masuk sebagai pemain penting. Jantung ternyata bukan cuma soal pembuluh darah, tapi juga bagaimana kita ini menjalani hidup. Yang membuat penelitian ini menurut saya sangat baik untuk diketahui bersama adalah bahwa dia menjelaskan bahwa serangan jantung itu bukan sekedar kejadian acak. Dia seringkali adalah akumulasi dari kebiasaan kecil yang diulang bertahun-tahun. Kabar baiknya, kebiasaan kecil itu juga bisa dirubah sedikit demi sedikit. Dan ketika sains itu berkata 90% bisa dicegah, itu bukan janji kosong, tapi kesimpulan dari data puluhan ribu manusia yang nyata di dunia nyata. Kalau informasi seperti ini menurut Anda penting, relevan, tolong di-share ya, supaya banyak orang terhindar dari penyakit jantung.